Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, reaksi, seru Li Yue'er. Setelah mendengar itu, Li Yue'er mengeluarkan pil obat emas dan menyerahkannya kepada Chu Feng. Cepat, telan itu, ucapnya. Itu tidak berguna. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Aku berkata menelannya, jadi cepat telan saja. Li Yue'er dengan paksa mendorong pil obat ke dalam mulut Chu Feng. Kemudian, dia membawa Chu Feng dan mulai terbang ke kejauhan. Chu Feng terkejut setelah menemukan bahwa pil obat ini sebenarnya mulai disuling sendiri setelah masuk ke mulutnya. Itu berubah menjadi untaian energi yang berasimilasi dengan berbagai area tubuhnya. Pada saat itu, arus hangat memenuhi seluruh tubuh Chu Feng. Saat arus hangat bergerak di sekujur tubuhnya, rasa sakit Chu Feng yang tak tertahankan ini sebenarnya sangat berkurang. Karena pelet obat itu memiliki efek ajaib, Chu Feng tahu bahwa pelet obat itu pasti sangat berharga. Kalau tidak, itu tidak mungkin untuk bisa mengekang serangan Evil God Sword. Sekali lagi, ia berutang budi lagi kepada Li Yue'er. Nona, kecepatan peningkatan kultivasi kamu benar-benar cepat, ucap Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng telah memperhatikan bahwa Li Yue'er bepergian sangat cepat bahkan saat membawanya. Kultivasi Li Yue'er tidak lagi sebagai martial ancestor. Dia sudah mencapai terobosan. Saat ini, dia adalah peringkat 1 True Immortal. Renaa martial ancestor bukan semacam gunung yang sulit dilalui. Dengan kultivasi kamu cepat atau lambat juga akan mencapai terobosan, kata Li Yue'er. Namun setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, dia menemukan bahwa Chu Feng tidak menjawabnya. Jadi, dia pun melirik Chu Feng. Saat itulah dia menemukan bahwa Chu Feng saat ini sangat berkeringat. Seluruh wajahnya bengkok, dan dia tampak lebih sakit daripada sebelumnya. Pil obatku itu harus sangat efektif melawan serangan balik. Mungkinkah itu tidak efektif? Tanya Li Yue'er. Namun demikian, Chu Feng sangat kesakitan sehingga dia hampir kehilangan kesadarannya. Rasa sakit yang dideritanya beberapa kali lebih kuat daripada sebelum Li Yue'er memberinya pil obat. Rasa sakit semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan, dena itu seolah-olah jiwanya dihancurkan oleh seseorang tanpa henti. Kemudian setelah itu benar-benar hancur, jiwanya akan direformasi hanya untuk dihancurkan lagi. Itu adalah jiwanya, dan bukan tubuhnya. Bagi seseorang yang berkultivasi seperti Chu Feng, rasa sakit fisik bukanlah hal yang serius. Hanya rasa sakit jiwa seseorang yang bisa berakibat fatal. Jika tubuh fisik mereka dihancurkan, maka itu bisa dibuat ulang. Namun jika jiwa mereka dihancurkan, maka itu tidak akan ada obatnya, dan mereka akan benar-benar mati. Rasa sakit yang diderita Chu Feng pada saat itu adalah rasa sakit yang berasal dari jiwanya. Lebih jauh lagi, serangan balik kali ini terlalu kuat. Segera, kesadaran Chu Feng mulai benar-benar kabur. Kemudian, dia pun kehilangan kesadarannya. Di wilayah barat daya kota Chen Heavenly ada pegunungan kuno. Puncak pegunungan itu mencapai di atas awan. Itu adalah wilayah yang sangat dingin yang tertutup salju sepanjang tahun. Di dalam sebuah gua di dalam wilayah yang sangat dingin ini, itu adalah Master Infant Soul Sect. Dia sedang bersembunyi di sana. Meskipun tempat itu sangat sedingin es, tapi tubuhnya mengeluarkan uap. Tidak hanya uapnya benar-benar melelehkan salju di dalam gua, tetapi bahkan melelehkan salju yang menutupi puncak gunung. Setelah kekuatan Evil God Sword menghilang, gas merah tua yang mengikatnya juga menghilang. Namun demikian, banyak bekas luka merah tua tertinggal di tubuhnya. Bukan saja bekas luka itu mengeluarkan uap, tetapi juga menimbulkan rasa sakit yang tak tertahankan. Yang paling penting adalah, dia tidak dapat menyembuhkan atau memulihkan bekas luka itu. Selamatkan aku, tuanku, aku mohon padamu, tolong selamatkan aku. Aku tidak dapat menanggung ini lagi. Menolak rasa sakit yang dia rasakan dengan susah payah, Master Infant Soul Sect berlutut di tanah dan memohon. Namun di hadapannya itu bukanlah jiwa yang terlihat. Bas-bas. Tiba-tiba saja, sesosok muncul di depannya. Orang itu memiliki rambut putih, dan mengeluarkan udara yang luar biasa. Orang itu sebenarnya orang-orang tua dengan senioritas terbesar, dan kekuatan terkuat di antara 3 orang klan Surgawi Chu yang memandang rendah apa yang terjadi di kota Chen Surgawi dari atas awan.
Sampah yang tidak berguna. Kamu mulai menangis agar aku bisa membantumu tepat di depan Chu Feng. Apakah kamu tidak sadar, bahwa kamu telah mengekspos aku? Pria tua itu memandang ke Master Infant Soul Sek dan berbicara dengan dingin. Bahkan kemarahan sedingin es memenuhi matanya. Tuanku, aku bersumpah ke surga bahwa aku tidak menyebut namamu di depan Chu Feng itu. Di dunia ini, selain dari yang rendahan ini, tidak ada yang tahu keberadaanmu. Tuanku, aku mohon padamu, tolong selamatkan aku. Aku tidak ingin mati. Aku benar-benar tidak ingin mati. Master Sekte Jiwa Bayi berlutut dan bersujud, dan terus memohon tanpa henti. Namun demikian, pria tua itu mengabaikannya. Tuanku, selama kamu menyelamatkanku, aku pasti akan mencapai apa yang kamu ingin aku lakukan. Jika aku ingin mati, maka tidak ada seorang pun di Sekte Jiwa Bayi yang akan dapat menyelesaikan tugas itu dengan benar, Master Sekte Jiwa Bayi melanjutkan. Awalnya, ekspresi pria tua itu tetap tidak berubah dari permintaannya. Namun demikian, dia segera tersentuh setelah mendengar Master Infant Soul Sek menyebutkan tugas yang dia berikan padanya. Setelah terdiam beberapa saat, lelaki tua itu mengeluarkan botol giok dari kosmos saknya. Begitu dia membuka botol giok, aura menyegarkan segera dipancarkan darinya. Pria tua itu dengan lembut menjentikkan botol batu giok itu, dan tetesan air muncul darinya. Tetesan air itu dengan ringan mendarat di Master Infant Soul Sek. Bas-bas. Begitu tetesan air mendarat di atasnya, ukurannya mulai berkembang dengan cepat. Splash! Tetesan air membentuk percikan air giok hijau besar, yang benar-benar menutupi Master Infant Soul Sek. Percikan air itu tidak menggulung tubuh Master Infant Soul Sek. Tapi sebaliknya, itu menempel di tubuhnya dan mulai menggelembung. Seolah-olah percikan air menyembuhkannya. Namun demikian, percikan air itu hanya bertahan sesaat sebelum menghilang. Seolah-olah percikan air jatuh ke padang pasir yang kering. Tidak hanya itu langsung diserap, tetapi bahkan tidak ada sedikit pun keberadaannya yang tersisa setelahnya. Melihat pemandangan ini, lelaki tua itu mulai mengerutkan keningnya. Terbukti, cedera Master Sekte Jiwa Bayi jauh lebih sulit untuk diobati daripada yang dia perkirakan sebelumnya. Kemudian, pria tua itu menjentikkan 10 tetes air lagi dari botol gioknya. Semua tetesan air mendarat di Master Infant Soul Sek. Kali ini, butuh sedikit lebih lama untuk percikan air itu. Namun demikian, mereka masih menghilang dengan cepat. Mereka semua ditelan oleh tubuh Master Sekte Jiwa Bayi. Lebih tepatnya, mereka semua diliputi oleh bekas luka di tubuh Master Infant Soul Sek. Karena itulah, orang tua itu tidak punya pilihan selain terus meningkatkan jumlah tetesan air. Setelah menggunakan kira-kira setengah dari air dalam botol batu giok, bekas luka di tubuh Master Bayi Jiwa Sekte akhirnya sembuh. Tuanku, terima kasih telah menyelamatkan aku, terima kasih telah menyelamatkan aku. Aku, Hun Po Yuan, akan selamanya mengingat tuanku karena telah menyelamatkan hidupku, ucap Master Sekte. Setelah luka-lukanya sembuh, Hun Po Yuan memandangi tubuhnya yang sembuh, dan benar-benar gembira. Dia mulai bersujud kepada orang tua itu tanpa henti. Karena dia menderita luka-luka sebelumnya, maka dia tahu betul betapa menakutkannya luka-lukanya itu. Itu adalah luka-luka yang tidak bisa dia lepaskan. Bekas luka itu mampu membakar jiwanya. Jika bukan karena lelaki tua itu menyelamatkannya, dia tahu bahwa dia mungkin tidak bisa hidup sampai akhir hari. Namun dihadapkan dengan rasa terima kasih Master Infant Soul Sek, orang tua itu bahkan tidak repot-repot untuk meliriknya sekilas. Dia hanya melihat ke botol giok di tangannya, dan ekspresi tertekan memenuhi matanya. Jika kamu mengacaukan masalah ini lagi, aku pasti akan membuat kamu menderita rasa sakit 100 kali lipat, atau 1000 kali lipat dari apa yang kamu derita di sini hari ini. Lalu kemudian aku akan mengambil nyawamu. Pria tua dari Chu Heavenly Clan berkata dengan dingin. Tuanku, tolong yakinlah. Aku pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan yang diberikan Tuan kepadaku. Aku pasti akan menangani hal-hal dengan benar, Master Infant Soul Sek menjamin. Jangan berbicara begitu cepat. Chu Feng itu masih hidup, kata pria tua itu. Dia masih hidup. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Master Infant Soul Sek langsung berubah. Ketakutan yang sangat kuat pun muncul di matanya. Tuanku, Demon Armament Chu Feng terlalu aneh. Yang rendah ini tidak cocok untuknya. Tuanku, bisakah kamu, ketika dia mencapai titik ini, Master Infant Soul Sek mulai ragu-ragu. Namun ia masih mengepalkan giginya dan berkata,
Tuanku, dapatkah kamu membantu yang rendahan ini menghilangkan Chu Feng itu? Ucap Master Sekte. Chu Feng itu telah membunuh seseorang dari klan surgawi Chu kita. Jika aku bisa bertindak, bagaimana dia bisa hidup sampai hari ini? Tapi kan, status seperti apa yang kita miliki? Bagaimana mungkin kita bisa melibatkan diri kita dalam hal-hal dari alam biasa 100 refinements? Jika aku bisa membunuhnya sendiri secara langsung, bagaimana mungkin ada kebutuhan sampah sepertimu untuk membantuku? Orang tua ini akan benar-benar mengurus semuanya sekarang, lelaki tua itu berbicara dengan marah. Tapi tuanku, Chu Feng itu merasa sangat benci padaku. Di masa depan, dia pasti akan menemui aku, dan aku tidak akan cocok untuknya. Jika dia menemukanku lagi, orang rendahan ini tidak akan bisa menyelesaikan misi yang diberikan Tuan kepadaku, kata Master Sekte Jiwa Bayi. Apakah kamu mengancam aku? Tanya pria tua itu sambil menyipitkan alisnya. Segera, niat membunuh tanpa batas memenuhi seluruh gua. Tidak, yang rendahan ini tidak akan berani. Master Infant Soul Sek segera berlutut di tanah. Dia tidak berani mengangkat kepalanya lagi. Sebenarnya dalam pertempuran di klan surgawi Kong, persenjataan iblis Chu Feng ditekan oleh jimat penindas persenjataan iblis. Selama kamu mendapatkan talisman penindasan armamen iblis, kamu dapat mengekang pedang dewa jahatnya. Dengan kemampuannya, bagaimana mungkin dia bisa bertarung melawanmu? Kata lelaki tua itu. Talisman penindasan armamen iblis, di mana benda itu sekarang? Tanya Master Infant Soul Sek. Itu adalah milik kepala klan Zhou Heavenly Clan, jawab pria tua itu. Kepala klan Zhou Heavenly Clan telah menghilang untuk waktu yang sangat lama. Di mana aku harus pergi untuk menemukannya? Master Infant Soul Sek mengungkapkan ekspresi yang sulit. Benar-benar lamban. Segala sesuatu yang terjadi di alam biasa 100 perbaikan ada di mataku. Sementara yang lain mungkin tidak tahu di mana kepala klan Zhou Heavenly Clan, tapi bagaimana mungkin orang tua ini tidak tahu? Orang tua itu berkata, apa yang dikatakan tuanku sangat benar. Yang rendahan ini benar-benar lamban. Setelah mendengar kata-kata itu, Master Infant Soul Sek mengungkapkan ekspresi gembira. Namun demikian, dia sepertinya segera mengingat sesuatu yang lain. Ekspresinya sedikit berubah. Dan kemudian, dia pun bertanya. Meskipun yang rendahan ini bodoh, tapi aku masih bisa mengatakan bahwa persenjataan iblis yang dimiliki Chu Feng sudah jelas bukan barang biasa. Dengan demikian, bagaimana bisa kepala klan surgawi Zhou memiliki harta yang mampu mengekang persenjataan iblis itu? Dia secara alami tidak akan memiliki harta seperti itu. Itu adalah sesuatu yang diberikan kepadanya oleh seorang individu yang agung, kata lelaki tua itu. Lalu, siapa yang memberikan benda itu padanya? Tanya Master Infant Soul Sek. Kamu terlalu banyak bertanya. Setelah mendengar kata-kata itu, lelaki tua itu langsung geram. Dia pun berteriak, karena luka-lukamu sudah sembuh, mengapa kamu masih di sini? Pergi dan selesaikan tugasnya, bentaknya. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, pria tua itu melemparkan batu ke arah Master Infant Soul Sek. Ditulis di atas batu tersebut, itu adalah lokasi di mana kepala klan Zhou Heavenly Clan saat ini bersembunyi. Setelah menerima batu itu, Master Jiwa Bayi dengan hormat mengucapkan selamat tinggal kepada lelaki tua itu dan kemudian segera pergi. Dia melanjutkan ke lokasi yang tertulis di atas batu. Dia tahu betul bahwa dia hanya mampu mengalahkan Ying Ming Chao, itu karena persenjataan abadi yang tidak lengkap itu. Adapun persenjataan abadi yang tidak lengkap, itu diberikan kepadanya oleh orang tua itu. Itu adalah orang tua dari klan surgawi Chu yang telah melimpahkan kepadanya kekuatan melebihi orang lain, di alam biasa 100 penyempurnaan. Namun demikian, dia juga tahu betul bahwa hidupnya tidak lagi bisa dia kendalikan sejak lelaki tua itu melakukan kontak dengannya. Jika dia ingin hidup, maka dia harus melakukan satu hal. Itu adalah, dia harus mematuhi setiap kata dari orang tua itu. Setelah Master Infant Soul Sek pergi, pria tua itu tidak segera pergi. Sebagai gantinya, dia melihat ke kejauhan dan dengan lembut bergumam. Sejak Chu Feng memasuki alam biasa 100 perbaikan, alam biasa 100 perbaikan menjadi benar-benar berbeda. Mereka yang awalnya tidak ikut campur dengan hal-hal di alam biasa 100 perbaikan, kini semuanya mulai melibatkan diri mereka karena si Chu Feng. Tapi tepatnya, siapa yang memberi mereka talisman Suppression Demon? Awalnya, aku pikir dia adalah seseorang dengan konflik yang melawan Chu Feng, dan dia akan menghilangkan Chu Feng.
Namun Xiangnya, dia jelas-jelas tidak melakukan itu. Chu Feng, oh Chu Feng, tepatnya dari mana asalmu? Mungkinkah kamu benar-benar keturunannya? Berpikir tentang itu, pria tua itu mulai mengepalkan tangan dengan erat di lengan bajunya. Meskipun dia ditugaskan untuk memantau Kikem biasa 100 perbaikan, tapi ada banyak hal yang tidak dia ketahui. Ini terutama yang sehubungan dengan banyak rahasia tentang Chu Feng. Bahkan sekarang, dia tidak punya jawaban untuk mereka. Itulah alasan mengapa ia menjadi marah, ketika Master Infant Soul Sek bertanya tentang asal-usul talisman supresion armamen iblis. Alasan untuk itu adalah, karena dia tidak tahu siapa pemilik talisman supresion Demon armamen itu, dan ini membuatnya merasa gagal. Meskipun dia harus menjadi eksistensi yang mirip dengan dewa di alam biasa 100 penyempurnaan, namun dia tidak dapat mengendalikan segala sesuatu seperti dewa. Pria tua itu menghela nafas lembut. Namun demikian, dia masih tidak pergi. Dia sepertinya sedang menunggu sesuatu. Senior, setelah 6 jam berlalu, pria parubaya dari Chu Heavenly Clan terbang dari jauh. Dia mendarat di depan pria tua itu, dan membungkuk hormat padanya. Kamu sudah kembali. Bagaimana Chu Feng? Orang tua itu bertanya. Senior, Chu Feng telah dibawa pergi oleh wanita muda bernama Li Yuer itu. Meskipun ia telah menderita dari rasa sakit yang ditimbulkan oleh serangan balasannya, tapi seharusnya tidak ada bahaya bagi hidupnya. Adapun Li Yuer, dia sebelumnya dikenal sebagai Tuan Muda Li Ming, jawab pria parubaya. Aku benar-benar tidak pernah berharap, bahwa dia benar-benar menyembunyikan dirinya sendiri dengan baik. Namun demikian, Chu Feng sudah tahu bahwa Tuan Muda Li Ming sebenarnya seorang wanita. Aku ingin tahu, apakah dia mengetahuinya ketika dia berada di Mount Cloud Crane, atau apakah itu dari tempat lain? Ucap si pria tua. Junior ini benar-benar lalai. Aku telah gagal mempertahankan pengawasan mutlak aku kepadanya, balas si pria parubaya. Ketika pria parubaya itu mengucapkan kata-kata itu, dia mengungkapkan ekspresi malu. Ini tidak bisa disalahkan pada kamu. Ini adalah perintah dari atas yang memindahkan terlalu banyak klan kita di alam biasa 100 Refinements. Karena kami kekurangan tenaga kerja, kami tidak dapat memantau hal-hal dengan tingkat yang memuaskan. Semua itu memang masuk akal, kata lelaki tua itu. Setelah mengatakan itu, pria tua itu bertanya, apakah semua generasi muda klan kami yang telah dikirim ke alam biasa 100 Refinements sudah pergi? Tanya si pria tua. Senior, tolong yakinlah. Mereka semua sudah pergi. Setelah semua, klan kami telah membatalkan semua misi di alam biasa 100 perbaikan. Tanpa misi, mereka secara alami tidak akan tinggal di 100 Refinements Ordinary Realm, pria parubaya itu berkata. Yang terbaik yang mereka tinggalkan. Kami tidak tahu shenanigans macam apa yang direncanakan oleh Sekte Jiwa Bayi hingga saat ini. Kita tidak boleh membiarkan generasi muda klan kita terlibat dalam masalah ini. Kalau tidak, menurut aturan klan kami, bahkan jika mereka menghadapi bahaya, kita sama sekali tidak bisa bertindak untuk menyelamatkan mereka, kata pria tua itu. Senior, kami tidak diizinkan menyelamatkan mereka karena mereka ditugaskan dengan misi. Sekarang semua misi dibatalkan, dan mereka tidak lagi menahan diri mereka di alam biasa 100 perbaikan. Apakah kita masih tidak diizinkan untuk menyelamatkan mereka, jika sesuatu terjadi pada mereka di alam biasa 100 Refinements? Pria parubaya itu bertanya. Siapa bilang semua misi dibatalkan? Bukankah misi menghilangkan Sekte Jiwa Bayi masih ada? Kata lelaki tua itu. Mendengar kata-kata itu, ekspresi pria parubaya itu berubah. Dia melihat ke tangan kirinya, dan di pergelangan tangannya terlihat bekas luka. Itu adalah bekas luka yang dia miliki dari telapak tangannya yang telah dipotong sebelumnya. Melihat bekas luka itu, nada pria parubaya itu menjadi rumit. Misi untuk menghilangkan Infant Soul Sek terlalu sulit. Kemungkinannya, terlepas dari beberapa jenius tercinta klan surgawi kami, maka tidak ada yang akan mampu mencapainya. Aku merasa bahwa misi yang paling harus dibatalkan adalah misi itu. Chu Huai, sebenarnya misi yang paling tidak ingin dibatalkan adalah misi untuk menghilangkan Sekte Jiwa Bayi. Sebenarnya kamu lebih dari orang lain, dan ingin anggota generasi muda Chu Heavenly Clan kami untuk dapat menghilangkan Sekte Jiwa Bayi. Bukankah itu benar? Pria tua itu berkata dengan senyum tipis di wajahnya. Pria parubaya itu tidak membantahnya. Sebenarnya dengan bakat kamu lebih dari mampu mencapai prestasi di alam atas Ciliokosem besar.
Tidak perlu bagimu untuk mengajukan permohonan datang ke 100 Refinements Ordinary Realm untuk memantaunya. Pria tua itu berkata, aku tidak kompeten. Aku gagal menghilangkan sekte jiwa bayi dalam batas usia. Dan sebaliknya, aku menerima penghinaan dari sebuah pedang. Namun demikian, aku masih berharap bahwa seseorang dari klan kami dapat membantu aku membalas dendam atas penghinaan aku, kata pria bernama Chu Huai itu. Pria tua itu menghela nafas. Kamu masih muda, dan kamu harus melepaskan apa yang harus kamu lepaskan. Jangan biarkan masalah ini tetap ada di hati kamu sepanjang waktu, karena itu tidak akan membawa manfaat bagi kamu. Saat pria tua itu berbicara, ia menghadap ke pergelangan tangan Chu Huai, dan dengan lembut mengusapnya ke udara di depannya. Kemudian, lapisan kekuatan spiritual memasuki pergelangan tangan Chu Huai, dan sepenuhnya menghilangkan bekas luka di pergelangan tangannya. Pria tua itu tahu betul bahwa dengan kekuatan Chu Huai, dia lebih dari mampu menghilangkan bekas luka itu sendirian. Dia sengaja meninggalkan bekas luka di pergelangan tangannya. Orang tua itu tahu bahwa Chu Huai telah meninggalkan bekas luka itu untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia telah dikalahkan di alam biasa 100 penyempurnaan, bahwa dia telah dikalahkan oleh sekte jiwa bayi. Dia mencoba menggunakan bekas luka itu untuk mendesak dirinya agar menjadi lebih kuat. Namun bagi seseorang yang sombong seperti Chu Huai, bekas luka itu tidak menjadi motivasi untuk menjadi lebih kuat. Alih-alih sebagai luka, tapi itu menjadi jejak dalam hatinya bahwa ia tidak dapat menghapusnya. Adapun jejak itu adalah sesuatu yang disebut aib. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.